Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edur Jalvali dari kelas 3B dengan NIM 2303979. Pada video kali ini saya akan mereview atau menjelaskan sinyal dan sistem. Video kali ini akan sebagai tugas pengganti dari UAS Sinyal dan Sistem yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati SPD MT. Pada pembahasan video kali ini, yang pertama ada pengenalan sinyal diskrit dan kontinu, yang kedua ada transformasi Fourier, yang ketiga ada operasi dasar sinyal, yang keempat ada konvolusi dan sistem LTI, dan yang kelima ada sistem linear time invariant. Oke, langsung saja. Di sini ada pengenalan sinyal diskrit dan kontinu. Sinyal merupakan representasi dari informasi dalam besaran fisis yang bervariasi dalam ruang dan waktu. Sinyal Xt adalah sebuah fungsi matematika yang memetakan setiap detik pada variabel waktu T ke suatu nilai real atau skalar X. Contohnya seperti gelombang tegangan dan arus pada rangkaian listrik. Sinyal dapat berupa sinyal kontinu atau diskrit, tergantung pada cara representasikan dan pengukurannya. Dalam suatu sinyal, terdapat informasi yang dapat dimanipulasi, diproses, atau dianalisis dalam bentuk secara fisik maupun digital. Yang pertama, ada sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang di tempatnya. Sinyal kontinu direpresentasikan dengan amplitudonya berubah secara berkelanjutan atau kontinu. Perubahan tersebut biasa terjadi pada rentang waktu tertentu yang berbentuk sinyal sinusoidal. Contoh sinyal kontinu adalah gelombang suara, sinyal listrik analog, dan sinyal cahaya. Yang kedua, ada sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu diskrit ialah sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Pada jenis sinyal ini, waktu T adalah satu bagian bilangan diskrit, sehingga sering ditulis Xn, di mana N merupakan bilangan integer bulat atau sinyal diskrit ini berasal dari hasil pencuplikan, sampling, yaitu sinyal kontinu Xt. Proses sampling ini harus memenuhi syarat Nyquist, yaitu frekuensi samplingnya harus 2 kali dari frekuensi informasinya. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang sampling. Sampling adalah proses mengubah suatu sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Sinyal diskrit ini terdiri dari serangkaian nilai yang diambil pada titik-titik waktu diskrit. Tujuan dari sampling adalah merepresentasikan sinyal kontinu dalam bentuk yang dapat diolah oleh sistem digital. Yang kedua, ada transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah metode matematika yang digunakan untuk menganalisis dan merepresentasikan fungsi atau sinyal dalam domain frekuensi. Dalam konteks sinyal, transformasi Fourier mengubah sinyal waktu kontinu menjadi representasi frekuensi yang memungkinkan kita untuk melihat komponen-komponen frekuensi dari sinyal tersebut. Konsep ini diperkenalkan oleh matematikawan Prancis Jean-Baptiste Joseph Fourier yang menemukan bahwa fungsi periodik dapat direpresentasikan sebagai jumlah dari fungsi sinusoidal sederhana. Transformasi Fourier mempermudah analisis sinyal dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pengolahan citra, dan sistem kendali. Dengan melakukan transformasi ini, kita dapat memahami bagaimana sinyal kompleks disusun dari berbagai komponen frekuensi. Pada transformasi Fourier, ada discrete Fourier transform, digunakan untuk mengubah sinyal diskrit ke domain frekuensi. DFT memungkinkan kita untuk menganalisis sinyal diskrit dalam domain frekuensi. Aplikasi DFT sangat luas, mulai dari pengolahan sinyal digital, pengolahan gambar, komunikasi, hingga analisis data. Namun, kelemahan utama DFT adalah kompleksitas perhitungannya, yang secara umum memerlukan ON2, operasi untuk sinyal dengan panjang N. Untuk sinyal dengan jumlah sampel yang besar, ini menjadi sangat tidak efisien. Kemudian ada fast Fourier transform atau FFT. Fast Fourier transform atau FFT adalah algoritma yang dirancang
untuk mengurangi kompleksitas komputasi DFT. Dengan menggunakan FFT, DFT dapat dihitung secara jauh lebih efisien dengan kompleksitas 0 n log n dibandingkan dengan O n2 pada DFT biasa. FFT bekerja dengan membagi sinyal menjadi dua bagian, yaitu sinyal yang terdiri dari sampel-sampel yang berindeks genap dan ganjil, dan kemudian menerapkan rekursi pada kedua bagian tersebut. Dengan cara ini, FFT dapat memanfaatkan simetri dan periodisitas dari sinyal untuk mempercepat hitungan. Yang ketiga, ada operasi dasar sinyal. Pada operasi dasar sinyal ini, ada pelemahan, atenuasi, ada penguatan, amplifikasi, pergeseran, delay, penjumlahan, dan perkalian. Pelemahan atau atenuasi adalah proses pelemahan atau penurunan amplitudo kuat sinyal saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi. Pelemahan ini terjadi ketika sinyal sudah dalam suatu kanal. Kemudian penguatan atau amplifikasi adalah proses meningkatkan amplitudo sinyal sehingga sinyal menjadi lebih kuat tanpa mengubah informasi yang terkandung di dalamnya. Proses ini biasanya dilakukan menggunakan perangkat elektronik seperti amplifier atau algoritma pengolahan digital. Pergeresan atau delay adalah proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat. Pergeseran ini biasanya digunakan untuk memproses sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Penjumlahan adalah operasi untuk menggabungkan dua amplitudo atau lebih pada sinyal setiap detik waktu. Proses ini dapat dilakukan dalam domain frekuensi setelah sinyal diubah menjadi representasi frekuensi dengan adanya konsep transformasi Fourier. Perkalian adalah operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap detik waktu yang sesuai dengan suatu konstanta. Proses ini dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal seperti modulasi atau pemfilteran. Pada domain frekuensi, proses perkalian ini dilakukan dengan mengalihkan komponen frekuensi dari masing-masing sinyal setelah diubah ke representasi frekuensi. Yang keempat, ada konvolusi dan sistem LTI. Konvolusi merupakan cara matematik untuk mengkombinasikan dua buah sinyal menjadi sinyal dalam bentuk lain. Konvolusi menggabungkan tiga buah sinyal, yakni sinyal masukan, sinyal keluaran, dan respon impuls. Sistem LTI merupakan sistem yang mempunyai sifat linearitas dan invariansi waktu. Sistem LTI merupakan kerangka dasar dalam analisis sinyal dan sistem. Dan persamaan konvolusi yang menghubungkan sinyal masukan, tanggapan respon impuls, dan sinyal keluaran adalah alat penting untuk menganalisis bagaimana sistem berfungsi. Pada sistem LTI ada sistem LTI diskrit dan sistem LTI kontinu. Sistem LTI diskrit adalah suatu sinyal waktu diskrit yang secara umum dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari deretan impuls yang tertunda. Kenyataan ini bersama sifat-sifat linear dan invariansi waktu memungkinkan untuk mengembangkan karakterisasi yang sempurna dari setiap sistem LTI dalam lingkup tanggapan sistem terhadap unit impuls. Dan sistem LTI kontinu adalah proses konvolusi dalam waktu kontinu. Masukan sistemnya XT dan keluaran sistemnya YT dihubungkan oleh respon impuls HT. Kombinasi linear dan invariansi waktu tentu saja memegang peranan yang penting dalam representasi sinyal keluaran YT terhadap masukan XT. Kemudian yang kelima ada sistem linear time invariant. Yang pertama ada linearitas. Sistem disebut linear jika ia memenuhi prinsip superposisi. Prinsip ini menyatakan bahwa jika dua sinyal input
X1T dan X2T menghasilkan output Y1T dan Y2T masing-masing. Maka untuk input gabungan A dikali X1T ditambah B dikali X2T, outputnya adalah A dikali Y1T ditambah B dikali Y2T, di mana A dan B adalah konstanta. Kemudian yang kedua, time invariance. Sistem disebut time invariant jika karakteristiknya tidak berubah seiring waktu. Ini berarti jika input XT menghasilkan output YT, maka input yang ditunda XT min tau akan menghasilkan output yang ditunda YT min tau. Kesimpulan dari seluruh materi tersebut adalah sinyal dapat berupa sinyal kontinu yang didefinisikan pada semua waktu atau sinyal diskrit yang hanya ada pada waktu tertentu. Untuk menganalisis sinyal, transformasi Fourier digunakan untuk memindahkannya ke domain frekuensi agar komponen sinusoidal dapat diidentifikasi. Dalam pengolahan sinyal, operasi dasar seperti penjumlahan, perkalian, dan pergeseran waktu sangat penting, terutama dalam sistem linear time invariant yang memiliki sifat linearitas dan time invariant. Hubungan antara masukan dan keluaran dalam sistem LTI dapat dihitung dengan konvolusi atau perkalian di domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Pemahaman konsep ini sangat penting untuk aplikasi seperti desain filter, analisis spektrum, pengendalian sistem, dan komunikasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.